Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini akan diinformasikan tentang perencanaan atau perangkat pembelajaran pada kurikulum operasional satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah penggerak. Perangkat tersebut ada fase pembelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Untuk lebih lengkapnya Bapak dan Ibu, informasi ini akan disampaikan oleh teman-teman dari Sekolah Penggerak SMA Negeri 10 Pandeglang. Fase pembelajaran dalam sekolah penggerak mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum. Selanjutnya, dalam kompetensi ini diturunkan menjadi capaian pembelajaran yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Pembagian fase dalam capaian pembelajaran dapat kita ketahui dalam beberapa fase. Yang pertama itu ada fase A, dimulai dari SD kelas 1 sampai kelas 2. Kemudian ada fase B, dimulai dari SD kelas 3 dan kelas 4. Kemudian fase C, yaitu SD dari kelas 5 sampai kelas 6. Fase D, yaitu SMP kelas 7 sampai kelas 9. Nah, untuk SMA kita ada pada fase E, yaitu dari kelas 10 saja untuk fase E. Dan kemudian fase F, yaitu SMA kelas 11 dan kelas 12. Nah, apa manfaat dari fase pembelajaran ini? Yaitu untuk menyesuaikan kompetensi awal yang ada dalam modul ajar. Sehingga proses pembelajaran yang akan kita laksanakan itu bisa menyesuaikan dari kompetensi awal yang sudah diketahui siswa. Mungkin di fase awal atau karena kita di SMA, bisa saja kita lihat fase awalnya di SMP mungkin sudah mempelajari materi yang akan kita ajarkan sekarang. Nah, manfaatnya sehingga untuk fase pembelajaran yang sudah diketahui sebelumnya bisa kita sambungkan pada fase pembelajaran yang akan kita mulai di SMA. Sebagai contoh, di SMA kita akan mempelajari tentang peta yang sebelumnya kompetensi awalnya kita sambungkan pada fase D yang sudah dipelajari di SMP kelas 8. Nah, di sini kita bahas dulu sekilas tentang peta itu, kemudian kita sambungkan pada materi peta yang akan kita pelajari di fase E kelas 10. Capaian pembelajaran bukanlah hal yang asing di dunia pendidikan. Di Indonesia sendiri, capaian pembelajaran ini sudah digunakan di tingkat perguruan tinggi. Capaian pembelajaran disebut dengan learning achievement, achievement standard, atau learning outcomes. Capaian pembelajaran merupakan sebuah ungkapan tujuan pendidikan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Dalam kurikulum sebelumnya, capaian pembelajaran ini biasa kita kenal dengan standar kompetensi lulusan atau SKL. Kondisi ini juga dijalankan oleh sebagian besar negara di Eropa saat ini menggunakan CP atau capaian pembelajaran untuk mengungkapkan apa yang mereka harapkan agar diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik dan memahami di akhir program atau urutan pembelajaran. Capaian pembelajaran biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Selain itu, capaian pembelajaran secara tak langsung akan mempengaruhi metode pengajaran, pembelajaran lingkungan, dan praktik penilaian. Capaian pembelajaran berfokus pada apa yang diharapkan pada siswa di akhir pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendekatan student center dalam dunia pendidikan. Kondisi ini juga ditegaskan oleh Kennedy yang menyatakan bahwa tren internasional dalam pendidikan menunjukkan pergeseran dari tradisional pendekatan, yaitu berpusat pada guru, ke pendekatan berpusat pada siswa. Model alternatif ini berfokus pada apa yang diharapkan dari siswa yang harus dilakukan di akhir modul atau program. Karena itu, pendekatan ini biasa disebut sebagai pendekatan berbasis hasil. Sebagai contoh, capaian pembelajaran untuk pelajaran bahasa Indonesia pada fase E atau untuk kelas 10 adalah sebagai berikut.
Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi dari berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu mensintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kita bermula dari adanya tujuan pembelajaran itu merupakan bagian atau turunan dari capaian pembelajaran. Nah, ATP atau alur tujuan pembelajaran ini merupakan kumpulan dari berbagai macam tujuan pembelajaran. Ketika kita melihat konsepnya, tujuan pembelajaran ini disusun secara logis menurut urutan pembelajaran, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir fase pembelajaran. Nah, dari ATP ini tujuan pembelajarannya juga disusun secara sistematis dan linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu untuk mengukur apakah capaian pembelajaran tersebut sudah tercapai atau belum. Nah, sehingga tujuan pembelajaran ini juga harus mampu mendeskripsikan. Di dalamnya itu ada komponen pengetahuan kognitif, kemudian keterampilan atau psikomotor, yang ketiga itu adalah sikap. Selanjutnya, dari alur tujuan pembelajaran itu ada dalam rumusan. Yang pertama, kita harus melihat adanya kompetensi, di mana kompetensi ini adalah materi yang kompetensi ini menunjukkan kemampuan siswa, kemampuan yang dimiliki siswa ketika pada saat pembelajaran. Yang kedua itu konten. Nah, konten di sini adalah materi. Konsep utama yang perlu diperoleh siswa itu mulai dari awal sampai akhir itu materi apa saja, dan ini termasuk ke dalam konten pembelajaran. Yang terakhir itu adalah variasi, di mana variasi ini keterampilan berpikir siswa yang perlu dikuasai. Jadi siswa ini cara menguasai materi atau cara menguasai kontennya itu harus mampu memiliki kemampuan keterampilan berpikir kritis dan berpikir tingkat tinggi. Ya, selanjutnya adalah contoh dari ATP mata pelajaran sejarah. ATP di sini merupakan kumpulan dari tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3, dan tujuan pembelajaran 4. Nah, di sini fasenya itu adalah fase E, di mana capaian pembelajaran pada fase E ini yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar manusia, ruang dan waktu sejarah, diakronik, sinkronik, kemudian sejarah lokal, teori sosial, dan metode penelitian sejarah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan sumber belajar dari buku teks untuk melakukan penelitian berbasis lingkungan atau sejarah lokal. Dan yang keempat, peserta didik mampu memahami atau mengambil hikmah dari peristiwa sejarah serta menggunakan keterampilan sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini lebih kepada sejarah bermakna bagi kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran dari capaian pendidikan dari ATP ini ialah yang pertama, peserta didik memahami konsep dasar manusia, ruang dan waktu, diakronik dan sinkronik, yang kemudian mampu mengkomunikasikannya di dalam kelas, serta peserta didik juga mampu menarik kesimpulan secara lisan. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia serta konsep asal-usul nenek moyang, yang kemudian mengkomunikasikannya kembali di dalam kelas dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, peserta didik
mampu menggunakan sumber primer dan sekunder untuk melakukan penelitian sejarah lokal secara diakronik dan sinkronik, yang kemudian mengkomunikasikan kembali dalam bentuk lisan, tulisan, atau menggunakan sumber atau media lain. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah peserta didik mampu menggunakan keterampilan sejarah untuk menjelaskan dan menganalisis peristiwa sejarah serta memaknai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang kemudian merefleksikan kembali dan merencanakan proyek lanjutan secara kolaboratif. Nah, di sini pada ATP atau alur tujuan pembelajaran itu ada yang namanya, selain dari tujuan pembelajaran, ada yang namanya elemen. Nah, pada ATP ini elemen yang pertama itu mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, mengorganisasikan, menarik kesimpulan, kemudian merefleksikan dan merencanakan proyek lanjutan secara kolaboratif. Nah, yang terkandung pada P3 atau profil pelajar Pancasila di sini adalah yang pertama, siswa mampu mandiri, kemudian siswa mampu bergotong royong, dan yang terakhir siswa mampu bernalar kritis. Nah, itu merupakan bagian dari ATP yang terkandung dalam capaian pembelajaran sejarah di fase E. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengetahuan tentang modul ajar dalam kurikulum sekolah penggerak. Modul ajar merupakan sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Apa saja yang ada dalam komponen modul ajar? Yang pertama adalah informasi umum. Informasi umum ini terdiri dari identitas umum. Identitas umum terdiri dari nama penyusun, nama institusi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, kelas atau fase, dan alokasi waktu. Selanjutnya adalah kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Selanjutnya dari informasi umum, komponennya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Selanjutnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Selanjutnya target peserta didik. Target peserta didik terbagi menjadi 3, yaitu peserta didik dengan reguler atau tipikal, peserta didik dengan kesulitan belajar, peserta didik dengan pencapaian tinggi, dan terakhir adalah model pembelajaran. Model pembelajaran bisa dengan sistem daring, luring, atau blended learning. Komponen modul ajar selanjutnya adalah komponen inti. Komponen inti ini terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Dan komponen modul ajar yang ketiga adalah lampiran yang terdiri dari lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Ini merupakan contoh modul ajar fisika untuk materi pengukuran. Modul ajar fisika ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini dikembangkan dari capaian pembelajaran fisika pada fase E. Di modul ajar fisika tadi sudah disebutkan bahwa ada komponen-komponennya. Yang pertama adalah informasi umum. Di sini informasi umum ada nama penyusun, nama institusi,
tahun penyusunan, jenjang sekolah, kelas atau fase, elemen atau domain CP, alokasi waktu, kata kunci, pengetahuan atau keterampilan, kompetensi, prasyarat, profil pelajar Pancasila yang akan disasar setelah mempelajari materi pada modul ajar ini. Mode pembelajarannya, modul ajar ini bisa digunakan untuk pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Model pembelajaran, sarana dan prasarana, target peserta didik adalah peserta didik reguler atau tipikal dengan jumlah siswa 36. Komponen inti merupakan ada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran untuk pengukuran ada 5. Untuk tujuan pembelajaran 1.1 diberikan pada pertemuan pertama, pertemuan ke-1, 1.2 pertemuan kedua dan ketiga, 1.3 pertemuan keempat, 1.4 pertemuan 5 dan 6, 1.5 pertemuan 7 dan 8. Untuk tujuan pembelajaran ini bisa dibuat satu tujuan pembelajaran satu modul, atau bisa juga beberapa tujuan pembelajaran dijadikan dalam satu modul. Hanya nanti pada pelaksanaannya, pada kegiatan pembelajaran, tahap pembelajarannya dirinci lagi. Untuk pertemuan pertama tahapannya seperti apa, pertemuan kedua tahapannya seperti apa, dan selanjutnya. Untuk pemahaman bermaknanya, di sini saya ambil contoh salah satu. Peserta didik dapat melakukan pengukuran dan menggunakan alat ukur yang tepat. Untuk pertanyaan pemantiknya, pernahkah kalian menggunakan alat ukur? Untuk kegiatan pembelajaran pada pertemuan 1, kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan, guru memotivasi peserta didik mengkondisikan keadaan kelas agar siap untuk melakukan pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan penguatan profil pelajar Pancasila yang akan disasar nanti pada saat melakukan proses pembelajaran. Guru memberikan persepsi dengan menampilkan berbagai gambar alat ukur untuk memancing pengetahuan siswa. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inti, guru menampilkan video mengenai pengukuran dan menampilkan gambar mengenai penggunaan jangka sorong dan mikrometer skrup. Jadi pada kegiatan inti ini siswa diajak untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten dengan menampilkan berbagai variasi materi pembelajaran dengan menggunakan video dan menggunakan gambar. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini guru menanyakan bagaimana perasaan peserta didik setelah melakukan kegiatan proses pembelajaran dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup, dan merefleksikan apa yang sudah didapatkan di pertemuan ini. Selanjutnya adalah asesmen. Asesmen yang dilakukan, yang pertama asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini dilakukan sebelum pembelajaran dilakukan. Salah satunya pertanyaannya, seberapa paham kalian tentang operasi aljabar? Apa satuan untuk panjang, masa, dan waktu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Selanjutnya adalah asesmen formatif. Asesmen formatif ini terdiri dari penilaian diri dan unjuk kerja. Yang selanjutnya adalah asesmen sumatif dalam bentuk ulangan harian fisika untuk materi pengukuran. Pengayaan dan remedial. Yang ketiga adalah lampiran-lampiran lembar kerja peserta didik
Di sini ada LKPD untuk sistem pengukuran dan LKPD untuk tugas proyek pengukuran dan besaran yang dilakukan di rumah dengan melakukan pengukuran untuk benda-benda yang ada di sekitar rumah. Yang B merupakan bahan bacaan guru dan peserta didik mengenai materi pelajaran yang diberikan di modul ini. Di sini ada angka penting, ada mengenai angka penting, dan yang terakhir adalah glosarium berisi tentang istilah-istilah pada materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Ada besaran pokok, besaran turunan, dimensi, notasi ilmiah, pengukuran, dan mikrometer skru serta lain sebagainya. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Ya, demikian contoh dari modul ajar fisika. Sebagai sekolah penggerak, SMA Negeri 10 Pandeglang sudah memulai melaksanakan pembelajaran dengan paradigma barunya. Untuk menjalankan itu semua, dimulai dari persiapan administrasi yang harus dibuat oleh guru. Berbekal dokumen fase pembelajaran dan capaian pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah, guru membuat dokumen tujuan pembelajaran dan menguraikannya ke dalam dokumen alur tujuan pembelajaran, kemudian dituangkan ke dalam modul ajar. Alhamdulillah, kesiapan administrasi pembelajaran seluruh guru di SMA Negeri 10 yang akan mengajar di kelas 10 sudah lengkap. Dan kami siap menjalankan pembelajaran dengan paradigma baru ini. Apa saja sih yang dihadirkan dalam pembelajaran paradigma baru? Yang pertama adalah guru akan mengajar berdasarkan tingkat kemampuan para siswa serta akan memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Yang kedua adalah pembelajaran yang dilakukan berpusat pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa secara holistik serta pembelajaran lintas mata pelajaran berbasis proyek yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi tentang perencanaan atau perangkat pembelajaran pada kurikulum sekolah penggerak. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan menginspirasi baik bagi Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai sekolah penggerak, atau Bapak dan Ibu yang belum melaksanakan kurikulum ini. Semoga ini menjadi bahan sebagai kajian bagi pelaksanaan pembelajaran di sekolah Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.